dengan nomor NPM 18742020. Saya dari Budidaya Perikanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang sudah saya dapatkan dari praktikum. Yang pertama, materi pengobatan pada ikan. Pada materi pengobatan pada ikan ada 3 metode. Yang pertama, metode perendaman, di mana jika ikan sakit, kita dapat melakukan pengobatan dengan cara merendam ikan di media yang sudah diberikan obat. Untuk pemberian obat harus diketahui dosis agar tidak terjadi overdosis, dan sebelum melakukan pengobatan harus memperhatikan tata cara agar tidak terjadi kesalahan. Dan metode kedua yaitu metode penyuntikan. Penyuntikan ikan biasanya dilakukan di 2 tempat. Yang pertama di intramuskular, yaitu di bagian punggung ikan, dan yang kedua di intraperionel, yaitu pada bagian rongga perut. Pada proses penyuntikan ikan juga harus diperhatikan dosis dan tata caranya. Setelah ikan selesai dilakukan pengobatan, bisa dipisahkan terlebih dahulu dari kolam pemeliharaan. Dan cara ketiga, oral, merupakan metode pengobatan dengan cara mempercampurkan obat pada pakan ikan. Setiap obat biasanya sudah ada takaran untuk per kilogram pakan. Obat yang dicampurkan secara merata, setelah itu berikan pada ikan saat ingin memberikan pakan. Penggunaan pengobatan ini hanya bisa digunakan pada saat ingin memberikan makan pada ikan tersebut. Adapun pengobatan secara langsung, yaitu dengan cara mengoleskan pada bagian tubuh ikan yang terluka. Dan materi kedua, pengujian sampel darah. Pengujian sampel darah pada ikan. Sebelum mengambil sampel darah, kita dapat menggunakan larutan Na-sitrat yang berfungsi sebagai anti beku darah. Agar darah yang kita ambil tidak membeku, mengambil sampel darah ikan diambil dari pangkal ekor ikan. Setelah itu, masukkan ke dalam mikrotub. Untuk pengamatan di sini menggunakan pipet Sahli. Setelah itu, ambil sampel darah sebanyak 0,02 mili. Setelah itu, masukkan ke dalam tabung Sahli. Lalu tambahkan Aquades sampai darah sudah memiliki warna yang sama dengan indikator alat tersebut. Setelah itu, cek angka pada botol Sahli yang berwarna oranye. Dan itulah hasil hemoglobin pada darah ikan. Untuk pengujian sel darah putih bisa menggunakan alat hemostitometer. Ambil sel darah sebanyak 0,5 menggunakan pipet, lalu tambahkan larutan stroop sampai skala menunjukkan angka 11 pada pipet. Aduk dengan cara membentuk angka 8 selama 3-5 menit. Lalu dapat diamati di mikroskop. Penetasan pertama hingga kedua dapat dibuang dan menggunakan tetesan ketiga pada saat pengujian sel darah putih. Dan materi ketiga itu cara memperbanyak probiotik. Cara memperbanyak probiotik dalam budidaya perikanan. Sebelum memperbanyak probiotik, ada bahan yang harus disiapkan, antara lain yaitu probiotik EM4, air sari nanas, molase, air gula, dan Yakult. Memperbanyak probiotik ada 2 cara, yaitu cara pertama menggunakan probiotik 40 ml. Setelah itu, tambahkan air gula sebanyak 50 ml. Lalu campurkan kedua bahan tersebut. Kemudian masukkan ke dalam jerigen yang sudah berisi air nanas. Setelah itu aduk hingga rata dan tutup dengan rapat. Simpan kurang lebih selama 1 minggu. Setelah itu
dapat diaplikasikan ke kolam. Ciri-cirinya jika sudah jadi yaitu berbau asam khas probiotik dan warnanya berubah menjadi coklat kemerahan atau kekuningan. Dan cara kedua dengan cara menggunakan molase sebanyak 60 ml. Kemudian tambahkan probiotik 40 ml. Campurkan bahan tersebut. Setelah itu masukkan ke dalam jerigen yang sudah berisi air sebanyak 1,6 liter. Lalu tutup hingga kurang lebih 1 minggu. Dan materi yang keempat, tujuan dari pengujian bahan pencemar pada air atau biosai. Untuk mengetahui sampel air dari kolam budidaya apakah banyak mengandung bahan tercemar atau tidak. Dalam pengecekan biosai bisa menggunakan alat DO meter dan tes DO. Pada pengujian biosai menggunakan botol gelap yang mana penggunaan botol gelap terang bertujuan agar tidak terjadi penambahan oksigen pada saat penyimpanan. Pada pengujian ini membutuhkan waktu selama 5 hari. Dan yang harus dipahami adalah semakin banyak nilai BOD-nya, maka perairan tersebut semakin tidak baik. Karena bahan pencemarnya banyak, artinya oksigen banyak berkurang. Karena banyak dimanfaatkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik di perairan tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.